Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Al-Ghazali Abu Hamid Hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dairaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma butlanu madhabil ka'biyyi haitsu dhahaba ila anna hadzal ilma nadhariyun fa inna naqulu. Adapun kebatalan atau salahnya madhabnya Al-Ka'bi, di mana dia berpendapat bahwa sesungguhnya ilmu ini adalah bersifat nadhari. Yang dimaksud ilmu ini adalah ilmu yang lahir dari kemutawatiran. Seperti tahunya kita bahwa ada Asy-Syafi'i, bahwa tahunya kita bahwa ada Mekah. Itu kan ilmu yang lahir dari kemutawatiran. Ka'bi mengatakan bahwa ilmu semacam ini adalah nadhari. Itu tidak benar. Ketidakbenaran mazhab Ka'bi tersebut, fa inna naqulu, maka sesungguhnya kami mengatakan nadhari. Nadhari itu masih perlu direnung ya. Tidak aksiomatis ya. Kalau 1 tambah 1 2 itu kan bukan nadhari tapi daruri. Badihi atau awali istilahnya. Begitu diucapkan kita langsung tahu. Kalau kita tahu Mekah, apa nadhari, apa daruri. Katanya Ka'bi, pengetahuan yang lahir dari tawatur itu nadhari. Itu tidak benar. Ketidakbenaran itu begini. Fa inna naqulu, sesungguhnya kita mengatakan an-nadhariyyu huwal ladzi yajuzu an ya'ridu fihi asyak. Adapun nadhari adalah sesuatu yang mungkin terjadi di dalamnya apa keraguan. Nadhari itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi keraguan di dalamnya. Itu nadhari. Wa takhtalifu fihi al-ahwalu, dan berbeda-beda di dalam alladzi apa keadaan-keadaan. Fa ya'lamuhu, maka tahu kepada alladzi ba'dun nasi, siapa sebagian manusia, duna ba'din tidak sebagian yang lain. Wa la ya'lamuhu, dan tidak tahu kepada alladzi an-nisa'u, siapa kaum perempuan, wasibyanu, dan anak-anak. Waman, dan tidak tahu siapa orang, laisa, yang tidak ada siapa aman, min ahlin nadhari, dari orang yang memiliki keahlian untuk merenung, ahli nadhar. Wala ya'lamuhu, dan tidak tahu kepada alladzi man, siapa orang, tarokan nadhra qasdan, yang meninggalkan nalar dengan sengaja. Nadhari adalah sesuatu yang ada kemungkinan terjadi keraguan, dan sesuatu yang di situ ada perbedaan antara orang per orang. Ada sebagian orang tahu, ada sebagian yang tak tahu. Yang tahu hanya orang dewasa, anak-anak tak tahu. Orang yang tidak biasa nalar tak tahu. Itu nadhari namanya. Pokoknya dalam hal itu ada perbedaan antara orang dan orang, itu baru nadhari. Wa kullu ilmin nadhariyin fal alimu bihi qad yajidu nafsahu fihi kan summa taliban. Adapun tiap-tiap ilmu yang bersifat nadhari, maka adapun orang yang tahu bihi dengan ilmu nadhari, qad yajidu, adalah kadang-kadang menemukan dirinya fihi, di dalam ilmu nadhari, takkan ragu,
Summa taliban, kemudian dia mencari keyakinan. Orang yang memiliki ilmu nadhari itu melihat dirinya ragu masih di dalam ilmunya itu, kemudian ia mencari untuk mendapatkan keyakinan. Wa nahnu la najidu anfusana syakkina fi wujudi Makkah. Adapun kami tidak mendapatkan diri kami ragu tentang adanya Makkah, wujudi Syafi'i rahimahullahu, dan tak ragu tentang adanya Imam Syafi'i, talibina lidzalika, lagi mencari lidzalika, kepada hal itu. Sementara kita tidak ragu bahwa Mekah itu ada, kita tidak ragu bahwa Imam Syafi'i itu ada, berarti pengetahuan kita tentang Mekah bukan nadhari. Pengetahuan kita bahwa ada Imam Syafi'i bukan nadhari, karena tidak mungkin ada keraguan. Fa in anaitum bi kaunihi nadhariyan syai'an min dzalika, jikalau kamu bermaksud bikaunihi, dengan adanya ilmu yang lahir dari tawatur, ya. Jikalau kamu bermaksud bahwa ilmu tersebut adalah nadhariyan, itu nadhari. Jikalau kamu bermaksud syai'an min dzalika, kepada sesuatu dari itu maksudnya ada kemungkinan ragu, ada perbedaan orang per orang, itu kan. Kalau yang kamu bermaksud bahwa ilmu tersebut adalah nadhari, ia merupakan salah satu dari itu, kemungkinan ragu hanya diketahui sebagian orang. Fanahnu nungkiruhu, maka kami ingkar kepada hal itu. Kami tak setuju kalau dikatakan bahwa adanya Imam Syafi'i misalnya bersifat nadhari dengan pengertian seperti itu. Kami ingkar kepada pengertian itu. Kalau yang dimaksud nadhari adalah demikian. Tapi wa in anaitum bihi, jikalau kamu bermaksud bihi ay bi kaunihi nadhariyan, jikalau kamu bermaksud anna mujarrad qaulil mukhbiri, bahwa sesungguhnya semata-mata perkataan orang yang memberitakan, la yufidul ilma, tidak memberikan keyakinan, malam yantazim fin nafsi muqaddimatani, selama tidak tersusun di dalam jiwa, di dalam pikiran dua muqaddimah. Ihdahuma, adapun salah satunya muqaddimatani, ialah anna haula'i, bahwa sesungguhnya mereka itu ma'akhtilafi ahwalihim, dengan perbedaan keadaan mereka, wa tabayyuni awradihim, dan perbedaan tujuan-tujuan mereka, kepentingan-kepentingan mereka, wa ma'akasratihim, dan dengan banyaknya mereka. Ala halin ini khabarnya anna haulai, bahwa sesungguhnya mereka, ala halin ialah atas keadaan, la yajma'uhum alal kadhibi jami'un, yang tidak mengumpulkan kepada mereka untuk berbohong, tak mengumpulkan suatu jami', sesuatu yang mengumpulkan. Wa la yattafiquna illa ala sidqi, dan mereka tak sepakat kecuali harus sepakat atas kejujuran. Wasaniyatu, adapun yang kedua, muqaddimah yang kedua, annahum, ialah bahwa sesungguhnya mereka, haulai, fadittafaku, sungguh-sungguh sepakat mereka, alal ikhbari anil waqi'ati, sepakat memberitakan tentang peristiwa. Fayabatani ala ilmu bisidqi ala majmu'il muqaddimataini,
maka terbangun apa pengetahuan tentang adanya kejujuran, terbangun ala majmu'il muqaddimataini, atas sekumpulan akumulasi dari dua muqaddimah, fahadha musallamun, maka ini adalah diterima sebagai suatu kebenaran. Fahadha musallamun ini jawabnya wa in anaitum itu. Jikalau kamu maksud bahwa fahadha musallamun ini benar, maka ini adalah suatu hal yang diterima sebagai suatu kebenaran. Apa maksudmu? Bahwa ilmu yang lahir dari tawatur itu adalah bersifat nadhari. Kalau yang kamu maksud adalah begini, berita orang yang memberitakan itu tidak serta-merta memberikan suatu keyakinan, terkecuali kalau di dalam pikiran terbangun dua muqaddimah. Muqaddimah yang pertama, masyarakat dengan perbedaan kondisi dan situasi, perbedaan keinginan, dan mereka banyak. Tidak ada hal yang bisa menghimpun mereka untuk berbohong. Malah sebaliknya mereka sepakat untuk berkata jujur. Mana ada orang yang menafikan ada Mekah, mana ada orang yang menafikan ada Imam Abu Hanifah di antara orang yang jumlahnya jutaan ini. Ini muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang kedua, masyarakat manusia ini sepakat untuk memberitakan peristiwa itu, peristiwa keberadaan Imam Syafi'i, peristiwaan keberadaan Mekah, kan gitu. Itu dua muqaddimah. Kalau yang dia maksud bahwa ilmu itu bersifat nadhari adalah bahwa berita tidak serta-merta melahirkan keyakinan kecuali telah terbangun dua muqaddimah dalam pikiran ini, ya kalau itu yang dimaksud kami terima. Ada musallamun. Wala budda an tas'ura an-nafsu bihatainil muqaddimataini. Dan tidak bisa tidak pikiran atau jiwa harus merasa dengan dua muqaddimah tadi. Muqaddimah premis bahasa anunya, bahasa mantiknya. Hatta yasura al-ilmu wa tasdiqu, sehingga terwujud apa pengetahuan dan tasdik pembenaran. Wa illam tatasakkal fi nafsi hadhil muqaddimatu bilafdin mandumin, jikalau tidak terbentuk di dalam jiwa apa muqaddimah ini dengan menggunakan lafal tersusun, faqad sya'arat, maka sungguh-sungguh merasa apa nafsu biha dengan hadhil muqaddimat, hatta hasarat tasdiqu, sehingga terwujud apa pembenaran. Wa illam tas'ur bi su'uriha biha, meskipun tidak merasa apa nafsu dengan merasanya nafsu biha dengan muqaddimat, tidak merasa bahwa dia merasa. Wa tahqiqul qawli fihi, adapun pendalaman perkataan fihi tentang ilmu, ilmu yang lahir dari kemutawatiran. An-daruriyah, bahwa sesungguhnya daruri. Tinggal melakukan klarifikasi. Daruri itu apa? Nadhari itu apa? Daruri itu kan kebalikannya nadhari. Nadhari kebalikannya daruri. An-daruriyah, sesungguhnya sesuatu yang daruri, sesuatu yang aksiomatis. Ingkana, jikalau ada daruri, ibaratan amma yasuru, adalah ungkapan tentang sesuatu yang terjadi, biwairi wasitatin, tanpa media,
Kaqaulina seperti perkataan kita, al-qadimu la yakunu muhdatsan. Yang qadim itu pasti tidak hadis. Al-mawjudu la yakunu ma'duman. Yang mawjud itu adalah tidak ma'dum. Wahada maka adapun ini, yakni hadal ilmu, maka adapun ilmu yang lahir dari kemutawatiran, laisa bidoruriyin, itu bukan doruri. Ilmu yang lahir itu bukanlah ilmu yang lahir dari kemutawatiran itu bukan doruri. Kalau arti daripada doruri itu adalah itu. Doruri adalah sesuatu yang terwujud tanpa media. Langsung masuk dalam pikiran. Contohnya doruri yang kita terima sebagai sebuah kebenaran. Contohnya yang qadim itu tidak hadis, yang mawjud itu tidak maklum. Setiap benda pasti mengambil tempat, bergerak dan diam tidak bisa berkumpul. Kalau yang dimaksud doruri itu seperti itu, maka ilmu yang lahir dari kemutawatiran bukan doruri. Fa'innahu sesungguhnya hada ilmu, sesungguhnya ilmu itu hasala biwasitatil muqaddimatainil madhkurataini, adalah terjadi melalui perantara dua muqaddimah tersebut. Karena ilmu seperti yakin bahwa Mekah itu ada, itu terjadi dengan perantaraan dua muqaddimah di atas. Wa in kana jikalau ada apa doruri ibaratan amma yasulu biduni tasyakkulil wasitati fi dhihni, jikalau ada apa doruri merupakan ungkapan tentang sesuatu yang terjadi tanpa terbentuknya media wasito fi dhihni, di dalam pikiran, fahada doruriyun, maka ilmu ini adalah doruri. Artinya ilmu yang lahir dari kemutawatiran bisa disebut doruri, bukan bisa disebut bukan doruri. Tergantung memaknai doruri itu apa. Kalau yang dimaksud doruri itu adalah sesuatu yang bisa terwujud tanpa terbentuknya wasito di dalam pikiran, ya ilmu yang lahir dari kemutawatiran itu doruri. Warubba wasitatin hadiratin fil dhihni, betapa banyak media yang hadir di dalam pikiran. La yash'urul insanu, adalah tidak merasa siapa manusia, tidak merasa biwajhi tawasutiha, dengan tidak merasa dengan sisi, dengan aspek kemediaannya wasitah, wa husulil ilmi biwasatatiha, dan tercapainya ilmu melalui wasitohnya wasitoh itu. Betapa banyak media perantara atau instrumen, ini mananya wasitoh ya, yang tergores di dalam pikiran, sementara manusia yang bersangkutan tidak merasa. Kok bisa wasitoh itu melahirkan muqaddimah? Yusamma awaliyan, maka dinamakanlah ilmu itu dinamakan awali. Kata lain dari badihi, sesuatu yang aksiomatis. Walaysa bi awaliyin, dan tidaklah ada apa ilmu adalah awali. A'nil ilmah, yang saya maksud ilmu, tidak adalah ilmu itu adalah awali. Awali itu nama lain daripada badihi. Apa perbedaan antara awali dan doruri? Lebih jelas doruri, awali daripada doruri. Kaqaulina seperti perkataan kita,
Al-ithnani nisful arba'ati. 2 itu adalah separuhnya 4. Langsung tahu kan ini doruri ini. Doruri dengan pengertian yang kedua itu. Dengan pengertian yang kedua, 2 itu adalah separuhnya 4. Kenapa kok masuk doruri dengan pengertian yang keempat? Karena masih ada media, tapi tidak terbentuk di dalam akal pikiran dengan konkret. Fa innahu la ya'lamu dzalika illa biwasitat. Karena sesungguhnya tidak diketahui apa hal itu kecuali dengan sebuah perantara, dengan sebuah instrumen. Bahwa 2 itu separuhnya 4 itu dapat diketahui dengan sebuah wasitoh. Apa wasitohnya? Wa huwa adapun wasithah annan nisfah, bahwa sesungguhnya separuh itu apa ya? Kalau didefinisikan tambah sulit separuh itu. Annan nisfah, bahwa sesungguhnya separuh ahadu juz'ail jumlat, adalah salah satu dari 2 juznya jumlah. Kalau ada jumlah terdiri dari 2 juz, satunya itu adalah separuh ya. Al-musawi lil akhari, yang setara dengan yang lain. Jadi arba'ah, katakanlah arba'ah ini adalah jumlah. Kalau dibagi 2, satunya itu setara dengan satunya. Itu yang dimaksud wasithah. Artinya dengan tahu apa makna nisfu itu, dari mana kita tahu bahwa 2 itu separuhnya 4, setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan separuh. Orang yang tidak tahu separuh tidak akan tahu bahwa 2 itu separuhnya 4. Wal isnani, adapun 2, ahadul juz'aini adalah salah satu dari 2 juz, al-musawi litsani, yang setara dengan yang kedua, min jumlatil arba'ati, dari jumlah 4. Jadi 4 itu jumlah. Dengan demikian fahuwa, maka adapun isnani, idzan dengan demikian nisfun adalah separuh. Jadi bahwa kita tahu 2 itu separuhnya 4 memerlukan media. Medianya apa? Lebih dulu kita harus tahu makna daripada separuh. Faqad hasala hadzal ilmu biwasitatin, maka terwujudlah pengetahuan ini dengan menggunakan instrumen atau media. Lakinnaha jariyatun fi dzihni hadiratun, akan tetapi wasithah itu sangat jelas di dalam pikiran, hadiratun, lagi hadir. Wasithahnya sangat jelas. Walihada, oleh karena ini, laukila, kalau dikatakan sittatun wa salasuna, adapun 36, hal huwa nisfusnaini wa sab'ina, apakah 36 itu separuhnya 72? Masih mikir ya? Yuftaqaru fihi ila ta'ammulin wa nadharin, diperlukan di dalam hal itu, diperlukan ta'ammul, renungan, wa nadharin, dan nalar, yang sama-sama separuh. Wasithahnya tidak sejelas yang di atas. Hatta yu'lama anna hadhil jumlata tanqasimu bi juz'aini mutasawiyaini, sehingga diketahui bahwa jumlah ini, yakni 72, terbagi dengan 2 bagian, mutasawiyaini, yang setara. Ahaduhuma, adapun salah satunya, sittatun wa salasuna, adalah 36.
Wa idzan al ilmu wallahu a'lam. Al-Fatihah.